Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini From Zero to Hero, live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan. Hari ini bersama Bapak Benjamin Bonaparte CFP. Selamat pagi Pak Ben, apa kabarnya? Pagi. Luar biasa? Luar biasa. Mantap. Nah, secara sekilas Pak Benjamin Bonaparte adalah bisnis partner dari Allianz Life, lulusan HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, mendapatkan gelar profesi Investment Link Certified dari Singapore College of Insurance dan lulus dengan nilai terbaik ya, distinction. Mendapatkan gelar profesi Associate Financial Planner dalam program pendidikan perencanaan keuangan dan lulus dengan nilai yang tertinggi. Beliau juga mendapatkan gelar profesi Certified Financial Planner CFP dari Financial Planner Standard Board Limited dan gelar Associate Financial Advisor dari Limra. Pengalaman di bidang keuangan selama 30 tahun ya, sahabat Tribuners, di mana 26 tahun di bisnis asuransi dan perencana keuangan. Untuk jelasnya profil dari Pak Benjamin Bonaparte, mari kita saksikan video berikut. Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan bincang-bincang dengan Pak Benjamin Bonaparte. Luar biasa ya, kita menyaksikan video profilnya. Umur 5 tahun sudah kehilangan ayahanda. Saya bisa merasakan seperti apa ya, masih kecil sudah sangat ya mendambakan seorang orang tua yang luar biasa, tapi di saat itu juga kehilangan hal yang luar biasa. Nah, Pak Benjamin, ini bagaimana bisa sampai mencapai hal yang sangat saya katakan adalah prestisius, sampai bisa mendapatkan penghargaan, sampai bisa keliling hampir 37 negara di dunia dan ratusan kota di seluruh dunia. Pak Benjamin, silakan cerita sedikit perjalanan sampai menemukan passion di bidang profesi Bapak saat ini. Oke, ya, selamat pagi semua juga para pendengar ya. Jadi ketika usia 5 tahun saya sudah kehilangan ayah ya, ayah tercinta, dan itu kejadian yang begitu tiba-tiba karena
korban begal ya, korban begal. Jadi waktu saya juga umur 5 tahun, adik saya umur 3 tahun. Ya usia segitu kita belum terlalu mengerti ya kehilangan seorang ayah, jujur ya. Masih ketika di kuburan juga masih lari-lari, kejar-kejaran gitu ya, belum terlalu mengerti. Tapi ketika berjalannya waktu, SMP, SMA itu kita mengerti satu hal bahwa ekonomi itu semakin hari semakin susah ya. Karena ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti akan bisnis ayah saya. Jadi kita hidup itu dari menjual aset ya. Rumah ada satu, mobil ada satu, tapi itu dijual, jual habis. Yang seperti tadi sudah dilihat dari profil saya, itu berpindah-pindah, pernah tinggal sekitar 20 rumah. Okay. Bukan rumahnya banyak, bukan ya, tapi hampir setiap tahun itu kontrak pindah, setahun 2 tahun paling lama pindah. Bahkan pernah tidak sanggup lagi sewa rumah, akhirnya kita harus numpang di rumah kakek, dan numpang itu saya di rumah kakek, adik saya di rumah tante, mama saya ngekos, itu susah sekali ya. Dan ketika SMA itu saya benar-benar anak berandalan ya, jadi tidak ada yang ngurus. Kalau sekolah mau istilah dulu kita namanya cabut lah ya, mau jahil berantem itu sudah biasa gitu ya. Jadi bagi saya waktu SMA SMP bisa naik kelas aja udah syukur. Jadi jangankan pikirkan juara atau nilai bagus ya, makanya terakhir 4 terakhir dari belakang ya. Jadi kalau dilihat dari perjalanan hidup itu, saya kandidat kalau pabrik itu barang reject kalau orang bilang ya, itu barang reject lah. Jangankan standar, itu udah barang yang reject ya. Saya punya 1000 alasan untuk tidak sukses kalau saya mau pakai alasan ya. Tapi kenapa akhirnya ya saya boleh dibilang cukup berhasil lah ya kalau dilihat dari kondisi ya. Karena saya banyak ikut seminar dan training ya. Nah inilah yang membuat hidup saya berubah, Pak Senior ya. Dari situ saya banyak belajar bagaimana harus punya impian ya, bagaimana membuat time management, bagaimana banyak sekali yang saya bisa pelajari dari seminar-seminar dan training. Itulah yang akhirnya bisa merubah hidup saya sehingga saya bisa mendapatkan apa yang saya capai hari ini ya. Dan itu Pak Benjamin memilih profesi di financial ini, apakah itu menjadi tujuan dari awal atau memang pas ketemu profesional, atau hanya ingin terbersit dari waktu itu adalah ingin mencari sesuatu yang lebih baik? Oke. Ya, jadi masuk ke dunia financial ini selama sekitar 30 tahun ya. Awalnya saya di bidang falas trading ya, kemudian akhirnya masuk ke bisnis asuransi, dan kalau sekarang sudah lebih luas ya, bukan hanya asuransi tapi perencanaan keuangan ya. Nah, awal-awal dulu ketika SMP, SMA, saya punya cita-cita ingin jadi dokter sebenarnya ya. Kenapa dokter? Karena ketika papa saya meninggal itu agak tragis, mungkin terlambat diselamatkan ya, karena kejadian di begalnya sudah malam ya. Dulu kan juga tidak ada WhatsApp apa segala ya, jadi sampai rumah sakit akhirnya terlambat diselamatkan. Jadi saya pikir kalau saya jadi dokter saya bisa menyelamatkan orang ya. Tapi ternyata namanya juga pendidikan tidak terlalu pintar waktu itu ya. Jadi akhirnya saya terjun ke dalam bisnis asuransi. Saya lihat dari sini juga saya bisa menyelamatkan minimal ekonomi dari sebuah keluarga apabila terjadi musibah ya. Jadi bukan dokternya tapi secara finansialnya saya bisa selamatkan ya. Dan itu memang saat ini saya lakukan dan menjadi passion saya ya di sini. Oke, menarik Pak Benjamin. Nah ini ada satu lagi profil Bapak yang mau menyelesaikan kuliah 14 tahun. Itu cara kuliahnya bagaimana itu Pak? 14 tahun. Ya, jadi memang ya seperti tadi saya bilang ya, ketika mulai SMP aja, SMP, SMA, kuliah itu benar-benar saya tidak ada yang urus, berandalan ya. Pokoknya tadi mungkin lihat fotonya juga, waduh kacau ya, kacau balau ya. Jadi ketika kuliah juga banyak kan tidak hadir ya daripada hadirnya ya. Jadi itu juga sudah sambil kerja ya. Jadi memang ketika tamat itu orang-orang biasanya bawa orang tua datang foto, saya udah bawa istri dan anak.
Ya, dan fotonya itu di pojok-pojokan ya, di Satu pojok-pojokan. langkah lebih maju artinya. Iya, iya. Tapi yang penting dapat sarjana ekonominya. Oke. Jadi ya, dan dari situ banyak saya belajar sebenarnya. Setelah itu dalam profesi saya, ketika saya kuliah sekolah memang tidak pintar, tapi ketika dalam profesi saya ujian ambil gelar profesi itu beberapa gelar saya malah dapat nilai tertinggi di angkatan saya, ya. Nah, kenapa bisa? Jadi saya pernah dapat sebuah seminar, dia cerita gini, pembicaranya, bayangkan gini ya, contoh ya, satu orang anak yang ketika kelas 1 SD, kita bilang kelas 1 SD, anak ini tidak pintar, jadi dia juara terakhir di kelas 1 itulah, 1 SD. Mungkin jumlah muridnya 50 orang, kita bilang juara terakhir ya. Tapi naik kelas, masuk ke kelas 2 SD juara terakhir juga, ke kelas 3 SD juara terakhir juga, 4 SD juara terakhir, ke 5 SD, 6 SD juara terakhir semua. Tapi ketika sampai dia di kelas 6 SD, dia dipindahkan ke kelas 1 SD. Menurut Pak Sianit, dia juara berapa, Pak? Dari kelas 6 ke 1 SD. Iya. Seharusnya dia udah juara 1. Benar. Orang yang Karena sama. Benar. Ya? Sudah menguasai. Benar. Ya, jadi itu anak yang sama yang kalau kita bilang harusnya bodoh karena juara terakhir, Pak. Ya, tapi dia laluin sampai suatu waktu dia dipindahkan balik ke kelas 1. Dia pasti juara 1. Nah, inilah yang yang saya pakai ya. Jadi kalau kita mau pintar di satu bidang, itu sebenarnya hanya jam terbang. Ya, jam terbang. Dan ada satu buku yang judulnya Outliers ya, Malcolm Gladwell. Dia mengatakan manusia itu butuh 10.000 jam untuk menguasai atau jadi master ya dalam satu bidang. Jadi kalau kita laluin lebih lama dari seseorang dalam bidang tersebut, kita pasti jago. Jadi tidak perlu pintar, Pak, ya. Tidak perlu pintar, yang penting fokus, pengalaman. Ya, pengalaman, fokus, dan belajar dari orang-orang yang terbaik. Ya, sekarang kan sudah zamannya sangat open ya. Kita ada buku ya, ada seminar, ada dari internet, bahkan itu kita bisa dapat banyak informasi. Jadi untuk sukses tidak perlu pintar. Ya, yang penting jam terbang dan fokus, Pak. Supaya kita terbaik di bidang Iya. yang digeluti ya, Iya. Pak Benjamin. Iya. Nah, ini menarik, Pak. Sahabat Tribuners ya, yang ingin belajar bagaimana sukses bisa kuliah selesai 14 tahun itu cari Pak Benjamin. Normal, ini bercanda ya, tapi ya tetap fokus on time lah ya. Iya. Fokus on time, ya, mungkin ada keterbatasan waktu dan sebagainya, Iya. mungkin ya fokus yang menjadi sebuah evaluasi akhirnya menyelesaikan lama. Tapi menarik, Pak. Ini biasanya kalau kita melewati waktu tertentu ya, tingkat antusiasme udah menurun. Bagaimana bisa mempertahankan 14 tahun itu masih, istilahnya kan kalau 7-8 tahun banyak yang udah lupakan itu, Pak Ben. Ini kenapa? Motivasi apa yang dimunculkan? Sebenarnya jangan ditiru lah ya. Ditiru sampai seperti saya 14 tahun ya. Ini hanya maksudnya saya tampilkan bahwa sedangkan yang ketika SMA juara 4 dari terakhir, kuliah itu perlu sampai waktu begitu lama baru tamat, artinya tidak pintar ya. Secara intelektual tidak pintar, itu bisa sukses ya. Itu poin dari semangatnya ya semangatnya, energi semangatnya ya. Jadi jangan ditiru bahwa nanti rame-rame 14 tahun baru tamat. Bukan itu. Kalau bisa 5 tahun tamat, bisa lebih 4 cepat. tahun bahkan 3 tahun ya lebih bagus. Bagus. Tapi maksud saya adalah ketika kita tamat, nilai dari ijazah kita itu belum tentu menentukan kesuksesan kita. Iya. Banyak orang yang ya kalau kita baca juga drop out ya dari universitas, akhirnya malah menjadi pimpinan perusahaan, menjadi CEO dan sebagainya ya, jadi owner ya. Nah, itu yang kita mau ambil semangatnya ya. Ya itu saya rasa. Dan ini berarti ada anomali ya, perubahan cara berpikir bahwa sebenarnya kalau mau belajar itu sukses di satu bidang konsisten dengan konsep 10.000 jam. Dan pertama itu Bapak dapatkan dari pemikiran seperti itu adalah dari seminar yang diterima dan akhirnya mendapatkan kuncinya ya. Iya, klik kalau kita bilang kliknya. Iya. Klik. Karena dari tiap seminar itu kita ikut, kadang topiknya bisa ada seminar yang 3-4 hari juga saya pernah ikut ya, seperti yang Anthony Robbins ya yang di Singapura ya. Singapura saya ikut bahkan 2 kali.
Sekali di Singapura, sekali di Malaysia ya. Tapi kita belum tentu dapat 4 hari itu full kita tangkap, pasti enggak. Dari 4 hari mungkin kita hanya dapat 1-2 kliknya. Tapi kalau kita jalankan itu benar-benar kita pegang, kita jalankan itu bisa kita buat kita sukses. Daripada ikut seminggu pun tapi tidak ada yang dipraktekkan, Pak. Lebih baik kita harus 1-2 praktekkan. jurus tapi konsisten ya. Iya, iya. Akan memperbaiki kualitas kehidupan Iya. dan profesional. Iya. Nah, Pak, itu dari awal Pak Benjamin mengapa bisa tertarik untuk mengikuti seminar Oke. Ya. dan memperbaiki diri? Iya. Itu motivasinya apa? Oke, jadi ketika saya masuk ke dalam bisnis asuransi itu perusahaan-perusahaan besar biasanya banyak memberikan seminar-seminar, ya, banyak memberikan seminar, banyak memberikan motivasi. Akhirnya saya ikut beberapa yang free yang diberikan perusahaan ya. Lalu sepertinya saya jalankan kok berhasil, ya. Namanya orang bilang sukses itu kadang seperti narkoba ya, dalam tanda kutip ya. Kita udah sukses, dapat reward jalan-jalan, kita mau lagi, mau Semangat. lagi. Iya, semangat Energinya lagi. Iya. seperti ada semacam apa ya, doping gitu yang Iya. membuat Benar. kita ketagihan Iya. untuk melakukan hal yang Iya, sama iya. secara Benar, berkelanjutan. ya. Jadi ketika itu dari perusahaan belum tentu tiap bulan ada, saya selalu cari buku ya, cari kalau ada speaker, ada motivator datang itu selalu ikut. Kita sering ketemu kan dulu Iya, kan, iya, setiap iya. seminar selalu ketemu dengan Iya, Pak iya. Seniat. Jadi dari situ bahkan sampai cari yang Medan nggak ada sampai ke Jakarta, ya sampai ke Malaysia, ke Singapura ya. iya. Karena ya itu seperti tadi saya bilang ketagihan dan polanya dapat, Pak. Dapat ya, kita terapkan sukses, terapkan capai prestasi ya, tim makin besar ya, otomatis income juga makin besar kan ya. Jadi dari situ ya semakin ketagihan ya, makin ketagihan ikut terus, Pak. Dan itulah menjadi motivasi ya, karena perubahan di cara berpikir Iya. dan kemudian cara melakukan, akhirnya implementasi di bidang profesional Iya. dan membuahkan hasil, dan itu secara bergulir, secara berkesinambungan. Iya. Pak Benjamin bisa keliling dunia ya, banyak negara lah ya, 37 negara dan ratusan kota, itu sebuah pencapaian yang tidak mudah. Iya. Iya. Selama profesional dan di bisnis perencana keuangan ini, apa yang sudah dicapai, Pak? Oke. Banyak ya sebenarnya ya, karena setiap tahun itu biasanya kan kita ada target ya. Kalau achieve target ya dapatlah trip jalan-jalan ya. Bahkan ada beberapa negara yang sudah ulang-ulang didatangin ya, sudah berulang-ulang ya. Nah, semuanya itu kalau untuk prestasi kita harus punya goals ya. Kalau untuk motivasi namanya harus punya tujuan. Jadi kita sebagai apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita harus punya motivasi atau namanya tujuan hidup ya. Nah, itulah yang saya banyak belajar dari seminar-seminar. Dulu kalau lihat profil saya orang yang tidak mengerti apa itu masa depan ya, pokoknya mengalir aja lah, lihat nanti bagaimana lah ya. Nah, speaker pernah bilang kalau seperti air mengalir saja, kalau kita tidak planning, ujung-ujungnya kan mengalir ke selokan ya, ke got, ke parit kalau istilah orang Medan ya. Nah, itu kan tidak ada nilainya kalau air yang seperti itu ya. Tapi kalau air yang kita planning, kita rencanakan, akhirnya menjadi minuman kemasan misalnya ya, itu kan ada nilainya ya. Sama-sama air loh, Pak, tapi tadi satu mengalir ke yang selokan, Satu bisa bermanfaat bagi satu bisa manusia. bermanfaat ya. Nah, selain bermanfaat, air mungkin kalau airnya hanya normal, satu botol kita beli di supermarket mungkin harganya 3.000. Tapi kalau air ini ada lagi added value, kita belinya di hotel berbintang misalnya, harganya bisa jadi 30.000 ya. Kita beli di cafe yang ada sediakan live music, harganya mungkin bisa 50.000. Padahal sama-sama air juga, Pak. Kenapa? Karena ada nilai tambahnya ya. Nah, jadi kita sebagai manusia juga harus ada nilai tambah. Kita bisa berguna bagi lingkungan, bagi masyarakat ya. Seperti Pak Seniat juga membuat acara seperti ini, akhirnya ditonton banyak orang, bisa membuat termotivasi. Itu kan kita punya arti hidup, Pak ya. Value lah ya. Iya, kita harus punya value. Bukan hanya menerima, tapi kita bisa berbuat sesuatu bagi environment, adalah kepuasan. Bener. Ya. Nah, ini Pak Benjamin, pencapaian kan luar biasa, achievement di corporate, di perusahaan-perusahaan yang tempat sekarang Bapak
bergabung kan luar biasa sekali, sehingga bisa memberikan kesempatan ke luar negeri dan bisa memberikan kesempatan untuk mendevelop ya, mengembangkan banyak orang lagi sehingga mereka bisa lebih sukses. Nah, ini bagaimana ciri-ciri daripada, kan semua orang mau sukses tapi tidak semua itu bisa mencapai seperti itu. Yang kurang itu kalau dilihat dari segitiga, misalnya karakternya, motivasinya, dan variabel kedua ketiga skill and knowledge. Ini kalau ketiga variabel yang paling kuat itu mana, Oke. Pak Kalau yang paling Benjamin? kuat menurut saya adalah orang itu harus mau bisa berubah. Berubah. Iya, ya. Dan itu Bapak rasakan sendiri. Iya, ya. Yang penting ada kemauan untuk berubah dulu, ya. Karakter kita bisa poles, Oke. ya. Seperti saya yang dulu kan. Dulu saya males ya, tidak ada mikir masa depan apa, tapi saya pengen berubah, ya, ingin berubah. Berubahnya apa? Pengen jadi orang kaya. Dulu sebenarnya itu aja tujuannya, ya. Nah, kenapa saya bisa pengen jadi orang kaya? Ya, flashback sedikit ya. Ketika SD aja kan udah susah, ya. Jadi ketika susah itu saya banyak main ke rumah teman, ya. Nah, rumah teman saya ya saya juga pilih-pilih ya. Namanya sudah susah, mainnya ke rumah teman jangan yang susah lagi, tapi ke yang kaya. Ya, minimal makan siang gratis. Oke, ada ayam, ada apa. Jadi ketika bermain ke tempat anak orang kaya, saya selalu melihat mereka ada foto-foto ke luar negeri ya, ada souvenir-souvenir ya. Saya belum mengerti apa itu dulu namanya motivasi. Tapi dalam benak saya adalah saya harus merubah hidup saya. Saya harus kaya, saya harus keliling dunia seperti mereka. Caranya gimana? Saya belum tahu, ya. Tapi why-nya itu sangat kuat. Kata orang bilang kalau why-nya sangat kuat, how-nya nanti akan datang, ya. Makanya saya bilang kalau kita mau sukses, ya, itu yang penting kita mau berubah dulu, ada keinginan untuk berubah. Kalau kita ada keinginan untuk berubah, kita akan cari caranya, Pak. Ya, caranya tadi kita ikut seminar, kita bergaul dengan orang sukses, ya. Nah, akhirnya kita bisa ketularan. Kan pernah orang bilang kalau dicari juga, kalau kita berteman dengan pilih 5, kita coba lihat 5 orang yang paling sering kita bergaul ya, ngopi ya, nyantai. Biasanya 5 orang ini kalau dijumlahkan kekayaannya itu kira-kira rata-rata seperti kita. Ya, jadi kalau kita banyak bergaul dengan orang yang nggak benar, ya lama-lama kita ikut nggak benar. Kita bergaul dengan orang yang sukses, lama-lama kita ingin ketularan, kita ingin sukses. Ya, Energinya juga lebih positif ya, iya, Pak Benjamin. ya, lingkungan akan mempengaruhi kita dan masa depan. Nah, Pak Ben kan ada keluar seminar bersama Tony Robbins ya, Iya. luar biasa, world speaker yang banyak merubah orang-orang sukses ya, termasuk Presiden Amerika juga ya, Clinton ya, Iya. Clinton, Andre Agassi, Iya, dia beliau banyak, adalah ya. coachnya. Dan itu Tony Robbins mengatakan 80% sebenarnya adalah mindset, Ya, 20% adalah mekanik. Mindset yang benar itu akan merubah cara pandang kita dan kemudian merubah standar hidup kita, dan kemudian kita akan mencari 20% mencari cara untuk menuju ke sana. ya, ya. Kayak tadi saya bilang mindset dulu ya. Kalau kita bergaul dengan orang sukses ya, kita akan ikut terpengaruh. Jadi saya dulu sebelum sukses seperti hari ini, saya punya beberapa teman yang pengusaha-pengusaha sukses ya. Ada sebulan sekali, 2 bulan sekali saya ikut nebeng mereka ngopi, makan siang ya. Nah, jadi kadang saya karena mau ikut komunitas itu, ya saya kadang bawa makanan kecil lah, saya bawa apalah Dan ya. Bapak nggak merasa minder Enggak. pada saat itu? Enggak ya. Jadi saya pengen belajar. Jadi Oke. setelah itu saya dengar mereka cerita apa? Cerita anaknya sekolah ke luar negeri ya. Ada yang beli rumah di Australia, di Singapura ya. Mereka beli mobil mewah, beli jam mewah. Waduh, saya hanya dengar waktu itu ya, dengar. Wah, caranya gimana? Wah, ternyata saya belajar, lama-lama belajar ya. Lalu akhirnya termotivasi kan. Saya juga kepengen ya. Nah, akhirnya karena kepengen itu ya saya cari caranya tadi ikut seminar apa, akhirnya kan bisa punya semangat ya, punya energi untuk bekerja lebih ya, akhirnya tercapai ya. Sekarang anak saya yang paling besar itu sekolah di Inggris ya, ini yang nomor 2 tahun ini bulan 9 rencana akan berangkat juga ke sana. Nah itu semua mungkin karena kenapa, kita sudah set bahwa itu bisa, itu mungkin ya, caranya nanti kita cari, datang ya, akhirnya benar-benar jadi gitu. Yang pertama adalah keputusan untuk mau berubah dulu. Benar. Ya. Iya. Caranya akan nyusul. Iya.
cara akan nyusul. Yang penting kita mau berubah. Kalau tidak mau berubah ya udah tutup, close the door ya. Iya. Kalau Deddy Corbuzier ya udah close the door, gak bisa ngomong lagi Iya, gitu. benar. Ya. Dan ada tips nggak bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari kita? Misalnya kadang kan mau ketemu mereka kan tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Ini tips bagi sahabat Tribuners dan teman-teman kita Ya, semua. sebenarnya ya bukan harus dari individu aja ya. Kita dari internet dari apa juga sama banyak bisa belajar ya. Tapi kalau misal dari individu ya kita masuk ke kadang ikut klub sosial ya. Kadang ya seperti saya dulu saya nggak ada apa-apanya tidak dipandang. Akhirnya saya bisa jadi ketua alumni. Ketua alumni yang orang juga pada kaget loh. Yang dulu kok berandalan sekarang ketua alumni. Nah dari situ kita jangan langsung mau serap ilmu, tapi kita memberikan ke komunitas dulu ya, seperti pelayanan sosial, ikut klub-klub. Sekarang kan banyak klub sosial juga ya. Jadi kita dikenal orang dulu. Setelah dikenal orang, kadang ya kan bahkan kadang orang yang ngajak, ini ada acara, ada apa ya, coba ikut ya. Jadi kita bisa masuk ke komunitas orang-orang yang sukses ya. Nah jadi itu jangan langsung wah kita belum memberi udah mau menerima ya. Nah itu jangan. Prinsipnya ya kita memberikan terlebih dahulu ya. Iya, Kalau kita tidak ada sesuatu yang bersifat materi ya kita bersifat tenaga mungkin ya. Benar, Pemikiran, tenaga supaya ya orang akan memberikan kesempatan kita untuk berinteraksi ya. Mungkin lebih nyaman seperti itu. Iya. Dan tidak harus cerita bisnis kan sekarang banyak ada klub goes kayak ada apa ya olahraga itu kan kita bisa kenal banyak orang ya. Dari kenal 5 bisa jadi 10, 50 akhirnya kan kita banyak kenalan ya. Tips menjadi orang yang menyenangkan supaya bisa diterima di mana-mana. Oke. Ini menarik ini kan. Iya. Kan tidak semua orang mau berinteraksi kan bisa istilahnya kita bisa diterima. Ya salah satunya adalah kita agak ringan membantu, informasi, saling support sehingga kita bisa diterima di mana saja. Ada tips khusus dari Pak Benjamin? Tip khusus supaya adalah nanti teman-teman kita semakin banyak, relasi semakin banyak dan akhirnya kita menjadi sebuah kelompok yang bermanfaat bagi lingkungan dan banyak orang. Ya, tip khusus yang tadi saya bilang ya kita memberi dulu ya, ya. Kadang kalau misalnya ada ngumpul atau apa ya kita bawa juga makanan kecil atau apalah ya. Terus kalau terlibat pembicaraan jangan dominan ya. Kita ini kan mau belajar, jangan dominan dan jangan menjadi kita sepertinya kita yang mau ngomong gitu ya. Biarkan mereka ngomong ya. Dan kalau terlibat dalam pembicaraan itu kalau bisa netral. Misalnya orang cerita mulai politik atau apa, kita jangan mengarah ke satu kubu atau apa. Nanti kita menjadi orang yang tidak disenangi salah satu kubu misalnya ya. Saya pernah lucu bukan hanya politik ya. Cerita sepak bola aja bisa jadi dua kubu loh. Satu pegang ini, satu pegang ini. Jadi kita kalau bisa di tengah-tengah aja. Kalau ditanya senyum-senyumnya bela mana ya? Senyum aja lah gitu ya. Jadi jangan jadi atau malah kita yang dominan. Nanti kita jadinya tidak disenangin ya. Nah gitu. Mungkin itu. Ya. Oke, menarik. Jadi salah satu tips ya sahabat Tribuners ya kita netral dan bersifat membantu dan lakukan hal-hal kecil yang bermanfaat bagi orang lain. Memberi lebih banyak. Iya. Ya itu menjadi kita akan semakin disenangi di sebuah kelompok atau komunitas ya. Nah Pak Benjamin, pencapaian yang Pak Benjamin merasakan, melihat dan bisa menjadi sesuatu yang sangat momentum yang tidak terlupakan bagi Pak Ben. Apa itu ya? Di mana? Ya sebenarnya kalau kita bilang pencapaian itu setiap tahun juga pencapaian ya, setiap tahun juga dapat ke luar negeri dan sebagainya ya. Mungkin kalau dari pihak luar yang lihat, saya pernah dapat satu penghargaan yaitu kontes mobil Mercedes-Benz ya. Itu dari perusahaan, itu harganya hampir 1 miliar ya. Tahun 2019 waktu itu ya. Itu mungkin pencapaian yang dilihat orang luar yang terbesar ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, sebenarnya pencapaian yang paling besar itu adalah bagaimana bisa membuat orang lain sukses. Ya, kalau saya sekarang punya sekitar 1.000 lebih, ya, hampir 1.500 tenaga pemasaran dalam grup saya. Itu tiap bulan ada yang beli mobil baru, rumah baru. Nah, itu bagi saya pribadi itu adalah pencapaian lebih besar daripada kalau saya yang capai. Jadi pencapaian terbesar dari kita adalah kalau bisa membuat orang lain sukses, Pak. Ya. Itu rasanya lebih bangga, lebih bahagia ya. Lihat orang beli mobil baru itu malah lebih senang daripada lihat kita yang beli mobil.
Karena beberapa dari mereka itu belum pernah ke luar negeri, bisa ikut ke luar negeri, belum pernah merasakan mobil baru, bisa mobil baru, rumah baru. Nah itu kita lebih bangga Pak kalau bisa membuat orang lain berhasil. Dan ada seperti dopamin gitu ya, sharing of happiness, melihat kebahagiaan orang lain. Artinya apa yang dikerjakan juga bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat banyak juga ya. Nah, selain pencapaian, pernah nggak mengalami sesuatu yang Pak Ben itu rasanya dunia ini mau runtuh, gelap, dan mungkin putus asa ya, Pak Ben? Pernah mengalami hal demikian? Mungkin dulu ya. Dulu ketika kecil ya, ketika SMA, SMP, masa-masa susah itu ya, saya kadang menyalahkan kenapa nasib saya kok jelek ya. Orang lain punya ayah bisa keluar negeri, bisa ini kehidupannya bagus, kok saya harus susah ya. Itu dulu ya. Tapi ketika sudah banyak ikut seminar ya, banyak ikut motivasi ya, itu saya lupakan ya. Stress management saya bagus sekali ya. Kalau mungkin sedang stres apa ya udah nonton ke bioskop, nonton atau apa ya, karena banyak hal yang kadang kita pikirkan juga nggak bisa selesai Pak. Karena kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak stres. Jadi biarkan aja itu berlalu dengan waktu ya, kadang ya selesai dengan sendirinya. Kadang kita terlalu banyak dipikirin juga ujung-ujungnya kita stres malah nggak bisa kerja ya. Jadi saya kalau ada mungkin beban pekerjaan atau apa, kita lakukan hal yang lain ya, mau goes ya, mau hobinya apa ya terserah. Mungkin kalau yang ibu-ibu suka ke salon, ke manicure, pedicure, lakukan aja. Habis itu kan punya energi baru lagi ya, besoknya seperti refresh, orang yang baru lagi ya. Anthony Robbins kan pernah ajarin juga Pak, kalau misalnya kita sedang stres, tapi malah ke kamar putar musik yang sedih, ujung-ujungnya makin stres kan, makin sedih Pak. Subconscious kita akan semakin ketarik ya. Jadi diajarkan seperti CD itu isinya lagu, kalau kita pakai pulpen, kita coret, scratch, kita putar, itu pasti udah nggak bisa ya. Jadi sama, kalau orang sedih aja gini, satu aja, postur tubuh pasti lihat ke bawah ya, pasti lihat ke bawah, pasti putar musik sedih, mengurung diri ya. Coba kalau kita lihat ke atas, bisa nggak sedih? Susah pasti Pak. Sedih putar musik yang senang, gimana mau sedih ya? Sedih tapi pergi ketemu orang-orang, cerita yang lucu kan sedihnya lupa Pak ya. Kita cenderung kadang suka kalau lagi sedih, lagi gagal, membuat makin sedih, makin gagal ya. Akhirnya makin terjerumus, terhanyut di dalamnya. Terhanyut ya. Jadi jangan, kita lakukan hal yang lain ya. Kita rubah programnya. Iya. Decision to change the program itu kan nggak mudah Pak Benjamin. Ya biasanya kita ini kita dilahirkan di ekosistem atau tempat tertentu, tetapi kan di sisi lain kan membanding-bandingkan ya. Ada kesan seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang kita harus keinginan untuk berubahnya dulu ada, willingnya harus kuat sekali ya. Iya. Kalau tahu caranya tapi tidak mau lakukan ya nggak bisa. Sama juga ya. Kan tadi saya udah bilang, kalau lagi sedih, lagi stres, lagi apa, galau, jangan masuk kamar putar musik sedih sendirian. Nanti malah yang jelek-jelek makin masuk ya. Kan sama, kembali lagi dari buku, dari seminar saya belajar ya. Kan katanya ada, kalau misalnya ada dua serigala lagi berantem, mungkin seringnya Pak saya juga udah dengar ceritanya, ada serigala jahat, serigala baik. Kalau ini berantem, pertanyaan mana yang menang? Jawabannya mana yang kita beri makan lebih banyak. Kalau kita beri makan lebih banyak serigala jahat, yang menang pasti yang jahat dong, karena dia kuat kan. Kalau kita beri makan serigala baik lebih banyak, pasti yang baik yang menang. Nah, keputusan untuk memberi makan yang baik dan jahat ini kan ada di tangan kita Pak ya. Tadi mau ikut seminar, kan keputusan di tangan kita, daripada ikut seminar atau nonton atau mengurung diri misalnya. Keputusan di mana? Kan di kita Pak. Betul ya. Kalau kita sudah stres, sudah sedang down, malah mengurung diri, putar musik sedih, kan serigala jahat itu yang kita kasih makan. Jadi memang kalau kita ingin sukses dan tidaknya sebenarnya mostly tergantung kepada diri kita sendiri ya. Jadi itu saya ada satu cerita kutip yang dikutip dari Pak Ben juga ya, Bill Gates itu ya, itu menarik gitu. Kalau kita dilahirkan sebagai
orang yang miskin itu mungkin bukan salah kita. Itu Bill Gates yang cerita ya. Dan ini bukan dari saya, tapi dari Bill Gates. Ini sebuah perenungan saya setiap hari juga merenungi. Pak Ben juga kadang-kadang menggunakan ya. Kalau mati dengan miskin itu salah kita. Majority salah kita. Artinya kita tidak merubah life kita ya. Iya. Padahal di dalam perjalanan hidup kita memiliki kesempatan banyak untuk merubah hidup kita. Iya. Contoh serigala, dan ada satu contoh lagi yang itu saya masih ingat, almarhum dari trainer luar biasa Pak Efek Hadi lah, Bapak mungkin kenal ya. Dia cerita analogi burung ya. Burung digenggam, kalau kita ingin dia mati ya udah dikepatin aja. Udah mati burung itu. Kalau kita mau lepas dia ya udah lepas dan dia akan terbang bernafas kembali. Jadi sahabat Tribuners, ini sebuah inspirasi kita bisa belajar dari Pak Benjamin hari ini adalah sukses, keinginan yang lebih baik di kemudian hari adalah bergantung kepada diri kita sendiri. At least kita punya kesempatan karena diberikan oleh Tuhan, kita ada tangan, kemudian ada mata, ada kaki yang bisa kita melakukan banyak hal, termasuk pikiran yang kita memiliki untuk bisa analisis data dan sebagainya. Nah, ini sahabat Tribuners, kita belajar hal yang luar biasa hari ini adalah sukses, kaya, dan kita berhasil di bidang apapun adalah kita harus memutuskan kita ingin terlebih dahulu. Keinginan yang harus kuat itu harus ditanamkan. Dan Pak Benjamin, itu manusia kan silih berganti kan, banyak sekali informasi, ketemu banyak orang dan sebagainya. Kan bisa merubah emosi kita juga ya. Itu tidak tertutup kemungkinan. Misalnya kalau yang datang komplain, marah-marah dan sebagainya. Kalau yang baik datang semua, mungkin kita dipuji ya kita happy. Tapi kan tidak semuanya itu setiap hari itu adalah matahari cerah. Tetapi sometimes itu ada hujan. Ya, setelah hujan ada pelangi. Itu bagaimana mengatasi mungkin komplain dan sebagainya supaya kita tetap performs. Supaya bisa stay on the top untuk jangka waktu yang lama seperti yang Bapak lakukan. Yang tadi kita harus punya goals ya. Goals ya. Iya, kita harus punya fokus kepada goals itu. Goals ya. Baik lagi ke yang dulu Anthony Robbins itu ada firewalk namanya ya. Kita jalan di atas bara api untuk melatih keyakinan. Iya. Kalau logikanya itu 5 meter ya, bara apinya benar-benar arang. Kalau logika, siapa yang mau jalan di atas bara api? Pasti takut kaki mengelupas apa terbakar ya. Tapi Anthony Robbins bilang kita pilih satu star yang paling terang. Itu jalannya malam ya. Malam sekitar jam 10, jam 11 malam udah ya. Jadi cari satu bintang yang paling terang, Anda fokus ke itu, sambil itu jalan. Lupakan. Ya benar, ketika kita sampai itu kaki tidak ada luka, tidak ada apa ya. Benar-benar. Dan itu bara, benar-benar bara. Kalau mau lihat di YouTube itu juga banyak ya. Nah, itu satu pengalaman langsung yang akhirnya kita bukan hanya mendengar, tapi merasakan. Ternyata benar ya. Kalau kita fokus pada tujuan kita, semua rintangan, semua apa itu kita rasakan hampir tidak ada rasanya. Kita bekerja dengan happy, ya. Tapi kalau kita ketika mau jalan kita sudah takut, aduh nanti terbakar apa, mungkin 1-2 langkah kita udah lompat, kita udah nggak mau, kita sudah tinggalkan ya, kita sudah menyerah. Goals itu harus benar-benar tinggi yang untuk menginspiring kita. Iya, ya. Jadi goals itu harus yang kalau saya bilang istilahnya membuat kita setiap pagi itu melompat dari tempat tidur. Ya. Harus mencapai itu. Iya, harus mencapai ya, bukannya benar-benar lompat ya, tapi kita punya semangat, mengingatkan, reminding kita. Iya. Jangan ketika mau bangun aja, aduh udahlah males lah hari ini mau ngapain, kayaknya tidak ada aura atau semangat ya. Itu jangan ya. Jadi kita benar-benar buat goals yang besar. Ya, goals yang besar sehingga kita punya semangat hidup, semangat kerja ya, untuk lakukan apa yang kita harus lakukan, bahkan melebihi itu ya. Ya, yang tadi menarik ya, saya bahas sedikit yang Bill Gates bilang kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dari keluarga apa kan, nggak mungkin udah pas melahirkan lihat waduh miskin saya masuk lagi nggak mau lagi nggak mau ya, pindah lagi ya pindah ke keluarga yang lain ya, nggak bisa ya. Tapi dalam perjalanan yang begitu lama, puluhan tahun kita bilang ya, bagi manusia yang sehat mungkin bisa kerja 30-40 tahun ya, itu kita ada pilihan ya. Dan pilihan itu sekarang zaman sudah berubah. Kalau ratusan tahun yang lalu zaman pertanian itu orang mau kaya harus punya banyak tanah, Pak. Ya. Kemudian zaman industri orang harus mau kaya punya banyak modal.
Sekarang sudah beda. Orang punya informasi, punya pergaulan, nggak punya modal pun seperti saya bisa sukses, bisa kaya. Menjadi bagian atau partner ya. Iya, ya. Jadi banyak gitu loh, ya. Sama sebagai konsultan bisnis ya, kita bisa sebagai pasien kita bisa kasih konsult pada bisnis ya, Iya, akhirnya iya, bisnis iya, bisa maju ya. Jadi bagi yang ingin bisa lebih maju daripada pusing-pusing cari yang udah terbaik ya, Iya. pas lihat itu salah satu kan. Yang sudah pengalaman. Iya, ya. Jadi jangan belajar dari sendiri lagi. Kata orang bilang pengalaman memang guru yang terbaik. Tapi kalau kita bisa pinjam pengalaman orang lain ya kenapa enggak gitu loh. Bisa efisiensi waktu Bener. dan biaya. Dan Bapak terapkan itu ya Bener. secara terus-menerus ya. Bener, ya. Oke Pak Benjamin, sosok yang Bapak sangat kagumi di dunia ini selain orang tua, Oke. yang menjadi motivator dan inspiring buat Pak Benjamin. Oke, kalau dibilang inspiring Bisa saya tidak. bisa lebih dari satu, silakan. Iya, ya. Beberapa, tapi kita ambil positifnya ya. Mungkin kalau dalam kehidupan atau apa mungkin ada orang plus minus lah ya, plus minus ya. Tapi kalau dilihat dari positifnya, Bill Gates termasuk salah satu. Bill ya, Gates. Bill Gates ya. Kenapa, Karena beliau itu visioner ya, visioner ya. Ada goals yang Iya, jauh ada ke depannya. goals ya. Kemudian dari Apple juga Steve Jobs. Oh, Steve Jobs. Ya, Ya, oke. Steve Jobs ya. Steve Jobs ada satu quotes yang saya selalu pakai ya kalau dari Steve Jobs ya. Dia bilang stay hungry, stay foolish. Oke. Ya, jadi artinya apa? Stay hungry bukan benar-benar lapar terus Ya, ya, tapi tapi maksudnya lapar akan ilmu ya. Ya, sesuatu yang lebih benar baik. ya. Stay foolish artinya kita jangan merasa pintar ya, tapi kita ingin belajar terus. Jadi kosongkan gelas. Selalu merasa kita belum ada apa sehingga belajar lagi. Ya, musuh terbesar dari seorang itu adalah kadang sudah merasa tahu. Oke. Saya udah tahu, saya udah pintar. Itu jangan. Dan ya. akhirnya akibat dari ketidaktahuannya itu menjadi masalah baginya Iya. di kemudian hari. Iya, jadi always stay hungry, stay foolish. Jadi kita selalu mau belajar, Ada ilmu baru, walaupun kadang sudah ada tahu sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Anggap aja belum tahu, ulang lagi. Karena repetition itu kan semakin ngerti gitu. Tony Robbins mengatakan repetition is the mother of skill. Iya, Ya. ya. Skill akan menjadi semakin meningkat karena diulang-ulang. Iya. Sebenarnya kita hanya butuh 1-2 jurus untuk yang terbaik di bidang. Nggak Iya. usah semua kita kuasai dengan sangat baik ya, tapi satu bidang fokus Iya. sudah cukup untuk memberikan pelayanan. Yang Bruce Lee bilang kan, Iya. dia tidak takut dengan orang yang melatih 10.000 jurus, Iya. tapi lebih takut pada satu orang yang melatih satu jurus 10.000 kali kan. Ya, artinya konsisten dan skillnya akan menjadi skill Iya. yang sangat luar biasa. Iya. Apalagi yang ingin dicapai Pak Benjamin dalam kehidupan ini? Oke, kalau dibilang Karena kan kalau kita melihat ya, ya, mobil Mercy sudah dapat sudah mencapai di tingkat itu. Bahkan keliling di ratusan kota di seluruh dunia, dan kemudian sudah banyak membimbing partner-partner menjadi berhasil, kebahagiaan mereka sudah banyak dapat. Apa lagi yang ingin dicapai Pak Benjamin Iya. secara pribadi? ya. Kalau Mungkin pencapaian adalah membuat semakin banyak orang melek akan keuangan, ya, dan membuat makin banyak orang bisa sukses dalam bidang keuangan ini. Karena salah satu juga kalau kata orang, banyak orang bisa tahu caranya menghasilkan uang, tapi nggak bisa mengelola. Ya, mengolah kadang terjerumus ke money game dan sebagainya itu ya. Nah, itu yang mungkin keinginan saya. Kemudian membuat semakin banyak orang bisa sukses seperti saya. Jadi memberi inspirasi, Pak. memberikan contoh, Ya, memberikan inspirasi contoh. ya. Ya, yang seperti saya yang barang reject tadi sebenarnya juga bisa jadi kalau dipoles jadi barang yang bagus lah, punya nilai jual ya. Nah, itu yang saya ingin memberikan inspirasi supaya makin banyak orang yang bisa seperti saya, Pak. Yang kurang bagus jadi bagus, yang sudah bagus jadi lebih bagus lagi. Iya. Ini adalah sebuah tujuan yang mulia ya. Iya. Jadi sahabat Tribuners, kita dilahirkan di daerah, keluarga maupun situasi yang terbatas, itu bukan menjadi hambatan kita untuk bisa sukses ya. Kita banyak melihat orang-orang sukses itu lahir di keluarga atau mungkin tidak memiliki kesempatan yang bagus ya, tetapi dengan perjuangan, keinginan, sekali lagi adalah willing untuk berubah, willing to change-nya itu yang paling penting.
selagi kita mau merubah ke arah lebih baik, pasti ada kesempatan ya. Saya sudah banyak melihat, dan hari ini Pak Benjamin menceritakan masa lalu. Bayangkan sahabat Tribuners semuanya, di umur 5 tahun harus kehilangan seorang ayah yang tercinta dan bahkan tidak tahu apa-apa. Dan kemudian kehidupan semakin sulit karena mesin pendapatan atau pencari nafkah keluarga sudah tiada, dan yang lebih terpukul adalah harus terpisah ya antara kakak beradik, dan ibu harus terpisah karena tidak sanggup untuk menyewa sebuah rumah yang bisa untuk bersama. Ini adalah sebuah ujian, tetapi di sini memiliki kesempatan berubah karena keinginan yang kuat. Jadi sahabat Tribuners, Bapak Ibu yang saya hormati, keinginan untuk merubah ke arah lebih baik itu jauh lebih penting daripada knowledge itu sendiri. Karena knowledge akan mengikut, kita akan mencari cara apa yang kita bisa untuk mendukung keberhasilan dari seseorang. Dan belajarlah secara terus menerus ya. Dan ini menarik Pak Benjamin, financial planner itu ada yang mengatakan bahwa di akhir tua ini, di penelitian di Gallup Internasional, 94% itu kehidupan tua itu sangat bergantung kepada masyarakat, pemerintah, dan mungkin ya belas kasihan orang lain atau anak-anaknya yang belum tentu bisa sukses gitu ya. 5% yang dia bisa mandiri karena mengelola keuangan dengan baik. 1% yang ya orang-orang yang super lah, yang walaupun sudah pensiun tapi lifestyle-nya masih tidak berubah, bahkan bisa lebih baik, enjoy their life ya, entire life. Itu keadaan seperti ini bagaimana supaya bisa masuk ke sana? Apakah ada kaitannya dengan perencana keuangan? Sangat, Benjamin? Sangat banyak kaitannya. Jadi kita lihat kalau di negara-negara maju, mereka sadar sekarang bahwa dulu ada namanya sandwich generation. Sandwich generation itu adalah generasi yang terjepit di tengah-tengah, di mana mereka selain harus membiayain anak mereka untuk biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya, mereka juga harus membiayai orang tua mereka. Jadi itu sandwich, terjepit di tengah-tengah. Nah, mereka sudah mulai hilangkan konsep ini. Nah, ini yang kita ingin juga terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Kalau bisa, kita sejak dari awal kita sudah merencanakan masa tua kita, pensiun kita, ya, sehingga ketika kita tua kita tidak membebani dari anak kita, ya. Jadi anak kita juga bisa menabung untuk masa tua mereka, ya, sehingga sandwich generation ini lama-lama akan hilang. Mungkin perlu 1-2 generasi lah, tapi semakin banyak orang mengerti akan konsep ini, ya semakin cepat, ya. Nah, mungkin nanti itu kita ada di sesi topik yang berikutnya. Ya. Semoga Pak Benjamin selalu memberikan inspirasi lah ya, sesuai dengan tujuan Bapak yang sangat mulia, selalu memberikan inspirasi supaya nanti masyarakat bisa lebih baik lagi kehidupannya, karena bukan hanya kita jago mencari uang ya. Tapi kita tidak, kalau gagal merencanakan keuangan, mungkin di akhir tua juga mengalami hal-hal yang ya tidak menyenangkan sesuai dengan yang diperkirakan ya. Kalau di akhir tua kita bisa menikmati hidup dengan perencanaan keuangan yang baik, why not? Kenapa tidak ya? Nah, ini nantikan ada sesi dari Pak Benjamin yang akan memberikan inspirasi bagi sahabat Tribuners semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya, sesuai dengan misi mulia dari Pak Benjamin Bonaparte. Pak Ben, tidak terasa waktu kita juga hampir 1 jam ya, tidak terasa ya. Dan hari ini sahabat Tribuners, kita belajar banyak dari Pak Benjamin. Seperti kata Bill Gates, kalau kita dilahirkan miskin itu bukan salah kita, tetapi mati miskin itu setidaknya kita ada kontribusi di dalam. Tetapi Pak Benjamin Bonaparte hari ini adalah memilih untuk di akhir tua menjadi lebih baik, walaupun pada awalnya juga mengalami hal yang cukup mendapat tekanan yang luar biasa di bidang keuangan. Pak Benjamin, untuk menutup pembicaraan pagi hari ini, tips untuk sahabat Tribuners. Jadi tipsnya begini ya, kan kalau orang bilang huruf B itu born, kita dilahirkan ya, kemudian pasti ujungnya orang dead ya, mati ya. Jadi antara B dan D itu ada C ya. Nah, di C ini ada beberapa hal, salah satunya adalah choice ya, pilihan. B, C, D ya, C. C, pilihan. Kita mau pilih untuk
tergantung nasib seperti saya, kalau miskin terus, atau kita mau ada pilihan untuk ada pilihan ya. Kedua, kita harus bisa change, berubah ya. Choice change. Change Okay. ya. Dan karena kalau kita sudah ada change, kita pasti dapat chance ya. Nah, ada kesempatan ya. Nah, saya tambahin karena ini kan orang Medan. Kalau sudah ada kesempatan, nanti pasti datang cuannya. Cuan. Oke, sahabat Tribuners, di antara bond ya and debt itu ada C, B, C, D ya. Iya. Dan ada 4 C ya. Iya. Kalau 4 C di marketing biasanya kita ada analisis change, customer, competitor, ya kan, dan company kan. Ini ada yang pertama Choice. adalah choice, Anda memilih sendiri. Ya, ada change, Setelah Anda memilih choice, bisa ada berubah. chance, Ya, change itu bisa berubah kan? Mau change berubah, ya, change berubah, Ya. baru ada chance, Chance ya. dan terakhir Cuan lah. ada cuan. Dan doa kita untuk sahabat Tribuners semuanya, semoga di tahun 2022 ini sebentar lagi akan memasuki tahun Baru Imlek ya. baru Imlek ya. Semoga Anda mendapatkan berkah dan cuan semuanya untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Ya. Terima kasih Thank you, Pak Benjamin sahabat Bonaparte Tribuners, yang thank you. sudah bersedia untuk sharing pengalaman luar biasa, inspiratif banget Pak Benjamin. Ya, Terima thank you, kasih Pak sudah Benjamin. datang Ya. ke studio Tribuners Medan. Kita akhiri, sahabat Tribuners, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sampai jumpa di episode inspirasi bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda, tentunya dari Tribun Medan. Thank you.